Halo Risa, apa Juga. kabar? Halo Trian, alhamdulillah sehat. Trian, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf ya ini tadi ada sedikit kendala teknis seperti biasanya. Biasa ya. Oke. Jadi gini Ris, aku mengundang Risa nih di channelku buat ya sharing lah. Intinya ngobrol-ngobrol tentang gimana sih pengalamannya Risa sebagai waktu Risa menyelesaikan kuliahnya gitu. Sebelum ke situ, aku pengen tahu nih Risa sekarang sibuknya apa nih? Oke. Kok kaku banget sih? Saat ini, Slow aja ya. Maaf, maaf. Ini oke. ada tatanan hatinya rada-rada ini. Oke, silakan Riz. Nah, kesibukan hari ini, kesibukan ini ya mungkin di pandemi ini ya kesibukannya tetap kuliah online, koas online, ya semua serba online. Kesibukannya online intinya. Nah, kan Risa ini kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi kan. Nah, pengen tahu dong Riz, Kan, dulunya nah, dulunya kenapa sih oke. Risa memilih kedokteran gigi sebagai jurusan yang akan dimasuki gitu? Why? Oke, ya sebenarnya untuk kedokteran gigi, sebenarnya mulai kenapa ya, mulai tertarik ke kedokteran gigi, sebenarnya itu cita-cita yang apa ya, dari kecil, kita pasti dari kecil tuh punya banyak sekali cita-cita yang kayak selalu berubah-ubah, paham ya? Kayak dari SD itu cita-citaku guru, SMP cita-citaku tuh dokter, Ya. tapi sempat berubah jadi dokter gigi. Terus Mm-mm. di SMA ini cita-cita yang ya sudah dibilang cita-cita orang yang sudah mencari jati diri ya, maksudnya cita-cita yang udah beneran gitu di SMA ini. Nah sebenarnya kalau kepengen FKG itu sudah memang dari ini SMP. Mm-mm. Tapi untuk alasannya sendiri SMP itu belum alasan yang dewasa karena waktu Ya. SMP itu alasanku masih yang ini ada sepupu yang keterima di FKG. Jadi kayak kepingin masuk FKG karena ya emang ada yang masuk FKG gitu. Terus waktu SMA itu kenapa memilih FKG? Jadi karena memang ini sebenarnya di SMA itu ada dua pilihan. Aku pengen masuk di kedinasan. Yang kedua itu memang pengen sekolah yang apa ya berbau kesehatan gitu. Jadi kayak FK, FKG, sama satunya itu aku pengen kesehatan masyarakat. Mm-mm. Intinya itu aku pengen masuk ke kesehatan, tapi yang kesehatannya itu bisa apa ya bertemu sama masyarakat, yang bisa kayak ngobrol sama masyarakat gitu. Jadi ya yang kepilih ya akhirnya dua ini FK sama FKG, tapi memang keterimanya di FKG ini gitu. Terus mungkin alasannya juga ini sih, sebenarnya kan FKG ini apa ya, ya kedokteran tapi lebih banyak ke skillnya gitu loh. Jadi untuk Risa sendiri yang tipenya itu orang yang nggak bisa 100% teori, harus hafalan kayak gitu, merasa FKG ini cocok gitu untuk Risa yang harus apa ya, intinya yang harus belajar itu dari teori dan juga dari praktek. Berarti memang buat teman-teman yang suka kesehatan dan juga belajarnya bisa di teori dan praktek cocok banget ya FKG menjadi salah satu pilihan Cocok untuk sekali. melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi gitu kan. Oke. Nah, dulunya selain selain Hmm, selain FKG ada mas nggak salah. Selain kesehatan ada minat lain nggak? Maksudnya apa emang ya. benar-benar dari dulu kesehatan aja atau Hmm. Ini sebenarnya yang satu itu kan milihnya itu kedinasan. Nah, hmm, kebetulan kedinasannya itu lebih ke kedinasan yang berbau matematika. Jadi emang dua apa ini namanya ke kesehatan sama satunya itu yang matematika gitu. ya. Nah, untuk yang matematika itu lebih ke statistika. Jadi memang waktu itu kedinasannya itu ngambil yang sekolah tinggi statistika itu, sama satunya kalau pilihan SBM itu memang satunya jurusan statistika. Jadi memang minatnya itu lebih ke yang statistika itu dan kesehatan gitu. Oke. Jadi dulu Sebenarnya kayak dua hal yang beda gitu ya, ya tapi oke. Okay. ya. Jadi dulu ya iya sih ya kesehatan sama statistika ya. Berarti keren nih. Risa keren banget. Jadi banyak bidang yang disukai gitu kan. Nah, dulunya Risa tuh berarti ini ya apa struggling di SBMPTN ya. Boleh ceritain nggak
sampai dapat FKG-nya tuh struggle-nya seperti apa? Les sana sini atau belajar bareng atau seperti apa? Ya, jadi memang untuk mendapatkan FKG ini juga bukan perjalanan yang singkat dan juga mudah, karena berada di FKG pun juga bukan hal yang yang bisa mudah untuk diterima juga. Jadi memang dari awal itu ya berada di FKG ini memang penuh perjuangan gitu. Jadi di awal dari SMA mungkin ya pemilihan pengen masuk FKG memang sebenarnya dari awal memang untuk pendaftaran walaupun SNM, SBM memang sebenarnya pilihannya tetap sama, FK, FKG sama statistika gitu. Nah, tapi karena memang di SNMPTN mungkin belum rezeki, jadi maksudnya waktu SNMPTN itu gagal di tahap ini yang nggak masuk kuota itu loh. Nah, jadi nggak masuk kuota otomatis belum sampai memilih gitu loh. Jadi ya memang pure memilih jurusan itu waktu daftar SBMPTN gitu. Jadi di SBMPTN itu pertama kali memilih mau kuliah di mana, jurusannya apa gitu. Jadi ya benar dari SBM itu, lalu sebenarnya ikut ini juga sih, pernah ikut ujian kayak ujian masuk mandiri gitu, itu tapi di situ kalau nggak salah saya nggak milih FKG, nggak milih FKG. Nah, tapi milih FKG itu ya di SBMPTN ini. Nah, waktu itu SBMPTN itu ya seperti pada umumnya tes waktu itu kan karena tesnya itu PBT, masih pakai paper based test itu, PBT, terus habis itu pengumuman ya keterimanya di pilihan kedua di FKG ini gitu. Itu struggle waktu mendapatkan perkuliahan kali ya. Oh, kalau untuk lesnya ya tadi ditanya lesnya gimana gitu. Sorry. Ini sebenarnya kalau untuk les itu gini. Jadi kan aku tadi bilang misal masuk kedinasan sama masuk daftar kedinasan sama daftar SBMPTN gitu kan. Nah, memang untuk lesnya sendiri ya seperti pada umumnya teman-temannya ikut les bimbel SBM gitu kan. Nah, bimbel SBM ini justru aku malah ngefokusin aku buat yang di kedinasan gitu. Karena memang pengennya itu ngejar yang kedinasan, karena memang di kedinasan ini syaratnya lebih ketat. Sudah mulai dari UN itu harus minimal 75 gitu. Iya, minimal 75. Jadi memang struggle-nya buat yang di kedinasan itu sejak UN ya. Berarti UN tuh aku pokoknya berusaha buat dapat nilai UN minimal 75 gitu. Jadi semua itu kayak semua usahaku itu kukerahkan untuk kedinasan gitu. Termasuk buat bimbel SBM ini. Jadi bimbel SBM ini karena waktu itu belajarnya buat masuk kedinasan itu kan kalau nggak salah tesnya itu matematika sama bahasa Inggris. Nah, SBM sendiri kan ada matematika, bahasa Inggris, matematikanya ada yang matematika apa sih itu ada 2 ya matematikanya? Dasar sama matematika. Nah, itu sama satunya pelajaran IPA yang kimia, fisika, biologi gitu kan. Nah, waktu itu memang sengaja memperdalam ilmu yang matematika sama bahasa Inggris karena pada saat itu ya kita kan tahu sendiri buat trik masuk SBM itu kayak intinya kamu sebenarnya nggak perlu bisa banyak pelajaran gitu kan. Intinya kamu punya satu pelajaran yang emang kamu ini diandalkan untuk menaikkan atau sebagai nilai utama gitu loh. Nah, itu memang aku sendiri ngambilnya itu matematika sama bahasa Inggris ini tadi karena memang sekalian belajar buat yang di kedinasan gitu. Jadi memang waktu itu separuh perjalanan bimbel SBM itu memang fokusnya ke matematika bahasa Inggris, terus setelahnya itu baru fokus buat yang SBM gitu. Itu sih. Oke. Jadi memang Risa dulu sudah terplanning ya trik-trik tersendiri gimana sih caranya untuk lolos di SBMPTN ataupun di kedinasan yang Risa pilih gitu. Yeah. Dan at the end akhirnya sekarang Risa masuk ke jurusan FKG atau Fakultas Kedokteran Gigi gitu kan. Nah, dan dengar-dengar nih, dengar-dengar. Jadi Risa ini menjadi lulusan terbaik di angkatannya di FKG nih. Nah, aku pengen tahu dong, Riz kan banyak orang yang mungkin pengen juga masuk di dunia kesehatan gitu. Salah satunya juga FKG. Nah, suka dukanya apa sih kuliah di jurusan di Fakultas Kedokteran Gigi gitu? Iya,
suka dukanya. Ya mungkin mulai dari sukanya aja dulu ya. Sukanya itu apa ya? Sebenarnya kalau sukanya ini lebih ke apa ya? Pertemanan di FKG sendiri. Jadi aku kan masuk di FKG UP itu masuk yang apa ya, dari daerah yang termasuk pedesaan gitu ya, dari Banyuwangi. Dan di angkatanku yang dari Banyuwangi itu memang cuma aku, jadi kayak sendirian berangkat buat kuliah gitu. Jadi benar-benar nggak punya teman. Nah di sini ini kayak sebenarnya Risa banyak berubah di proses ini. Karena memang dulu itu Risa selalu berada di zona terus karena waktu SD, SMP, SMA itu di daerah sendiri gitu loh. Yang daerah tempat tinggal, nggak pernah ngekos dan yes, pokoknya aman lah gitu. Dan pasti punya teman gitu loh dari SMP masuk SMA itu pasti punya teman gitu. Nah di kuliah ini harus jauh dari keluarga, terus harus apa intinya nggak punya teman sama sekali dan mungkin Rian juga tahu kita berada di angkatan yang mungkin sebagai informasi saya dan Trian ini berada di satu angkatan 2016. Jadi kita berangkat di angkatan yang memang bukan angkatan lulusan kita gitu ya Trian. Jadi kita minim sekali buat punya teman gitu loh. Kalau kita nggak memang harus kenalan sama orang gitu. Terus jadi ya waktu masuk kuliah di FKG itu ya ini perjuangannya harus bisa beradaptasi dengan orang-orang yang memang sebelumnya nggak pernah kenal gitu. Nah, alhamdulillahnya sukanya di sini saya punya teman yang memang benar-benar bisa menerima, bisa apa namanya, anak-anaknya itu kayak solidaritasnya itu tinggi gitu. Memang karena di jurusanku pun itu kayak diajarkan untuk kita karena nantinya kita lulus itu menjadi sejawat, menjadi kolega, jadi kayak kita harus membangun solidaritas itu sendiri gitu. Jadi alhamdulillah kesenangannya, sukanya itu lebih ke pertemanan ini. Jadi memang di angkatanku itu kan ada 108 anak ya. Nah, 108 ini itu kita kayak bener-bener yang tahu namanya gitu loh, enggak. Dan kita sekelas itu mesti bareng. Jadi waktu kemarin itu kan setelah perkuliahan ini preklinik kita kan masuk koas ini. Nah koas ini kan udah kayak sendiri-sendiri, skripsi juga sendiri-sendiri. Nah waktu kelas terakhir itu jadi hal yang menyedihkan sekali buat angkatan kami gitu karena sudah habis ini sudah nggak bisa bareng-bareng lagi gitu. Nah itu sukanya sih punya temen dari banyak daerah gitu-gitu ya. Kalau untuk dukanya sendiri apa ya? Kalau dukanya sendiri sebenarnya ini sih ya, untuk duka sendiri itu aku nggak menganggap ini sebagai duka yang waduh sedih banget karena memang karena aku ngerasa kayak setiap apapun kejadian itu ya masuk di perjalanan kehidupanku gitu loh. Karena kita jalan juga nggak selamanya kita jalan di jalan yang lurus, jalan yang mulus pasti ada belokan, ada yang namanya apa lubang gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk duka sendiri itu bukan duka yang ya yang akhirnya ya ketemu solusi sih, maksudnya bukan yang sampai sekarang membuat trauma seperti itu. Tapi mungkin untuk dukanya di FKG secara umum itu yang pertama mungkin ini apa alatnya mahal-mahal. Jadi ini benar-benar ya bukan duka sih, iya tapi duka juga sih harus mengurangi apa jatah bulanan untuk membeli alat di semester berikutnya gitu. Terus yang kedua ya mungkin karena sebenarnya kayak kuliah itu kan apa namanya relatif ya padat atau enggak. Nah memang di FKG ini termasuk ya yang padat lah sehingga kayak intensitas ketemu bisa main gitu ya sedikit berkurang. Itu sih mungkin dukanya. Oke. Nah, tadi Risa bilang kalau misalkan tadi Risa bilang kalau misalkan aku mau untuk yang senangnya oke lah kita dapat banyak sekali teman gitu kan. Jadi punya kesempatan untuk menambah networking gitu. Nah untuk dukanya kan tadi yang Risa bilang tadi sampai mengurangi jatah uang jajan yang harusnya kita pakai untuk jajan gitu. Nah cara Risa sendiri gimana sih buat memanage itu semua gitu? Apakah itu satu hal yang sangat susah untuk kita kendalikan atau mungkin tips buat teman-teman yang nantinya mau apa ya memilih FKG untuk sebagai jurusannya gitu kan atau yang mungkin sekarang lagi kesusahan dalam memanage itu semua gitu.
Ya, sebenarnya kalau ini sih, kalau masalah keuangan kita pastinya melihat dari kondisi kita masing-masing ya, bagaimana kita melihat, maksudnya pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Jadi kita sebenarnya maksudnya diri sendiri yang paham kondisi ini. Tapi mungkin sedikit tips untuk waktu dulu nabung ya, buat beli alat maksudnya. Nah, itu kan sebenarnya untuk beli alat juga nggak 100% dari uang tabungan karena memang saking mahalnya juga nggak bisa kalau kita nabung, maksudnya benar-benar dari uang tabungan karena kalau dari uang tabungan bisa-bisa kita nggak makan gitu loh karena memang banyak banget ya. Tapi juga nggak bisa 100% kita minta orang tua karena ya saking mahalnya ya kasihan juga kalau harus ngasih uang jajan, harus ngasih uang alat gitu. Jadi ya yang pertama sebenarnya menabung dari uang jajan itu sendiri. Nah, dulu gimana itu cara nabungnya? Nah, yang pertama mungkin gini. Jadi sebenarnya dulu itu masuk kuliah itu nggak kebayang beli alat yang mahalnya seperti kayak gitu. Tapi dulu itu waktu berangkat kuliah, aku sudah kayak intinya punya pemikiran gimana nanti cara menabung karena memang waktu itu ya yang seperti aku bilang tadi kan aku SMP, SD, SMP, SMA itu benar-benar di rumah gitu kan. Jadi kayak dulu itu sangu, kayak uang jajan kayak gitu benar-benar di manage sama orang rumah gitu kayak dikasih ya kalau minta dikasih kayak gini. Jadi benar-benar nggak punya ilmu manajemen uang sama sekali gitu. Jadi waktu berangkat kuliah itu kayak intinya sempat kepikiran kayak gini gimana ya nanti kalau misalnya dikasih uang bulanan, ntar maksudnya kayak kita baru keluar rumah terus kita jajan terus terus main terus kayak gitu kan, apalagi kan kayak di kuliahan. uh, Halo, Halo Riz. Ya, oke, oke oke. Udah. putus-putus nggak? Nggak betul cuman gambarnya tadi sempat freeze. Oke, oke. Jadi kayak intinya itu gimana? Intinya kayak keluar rumah langsung dilepas gitu, takut banyak godaan-godaan yang akhirnya nggak bisa manage uang, nggak bisa manage waktu, kayak dan lain-lain itu. Nah, akhirnya waktu dari awal kuliah, awal masuk, walaupun itu belum beli alat, itu sudah mulai menyusun gimana caranya memanage uang. Jadi kayak uang itu kalau untuk aku sendiri itu sebenarnya bukan yang apa ya terlalu spesifik sih kayak misalnya tabungan ini harus untuk ini itu enggak ya kayak misal jatahnya itu misal per minggu gitu ya per minggu itu jatah itu kayak benar-benar oh ini sebenarnya aku punya dua rekening satu rekening buat transfer gitu yang rekening jalan lah intinya yang satu itu rekening buat tabungan jadi memang satu rekening yang kita nggak bisa ngambil gitu loh. Nah itu tuh kayak kita ya itu tadi dari uang saku itu 50% untuk makan dan jajan kalau aku sendiri yang 50% itu buat ditabung. Nah, 50% buat ditabung ini ya terserah mau dibuat mau beli alat, mau dibuat apa pokoknya ya intinya buat tabungan gitu. Oh, sama ini mungkin. Kan di perkuliahan juga banyak beasiswa, mungkin bisa cari-cari beasiswa. Nah, itu kan juga lumayan kan pemasukannya bisa buat beli alat-alat gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya buat masalah Hmm, keuangan gitu, banyak banget cara untuk hmm, mengatasi itu semua gitu. iya, Apalagi banyak banget beasiswa yang bisa kita dapatkan kan waktu kita hmm, kuliah gitu. Oke. iya, Nah, kalau untuk pelajarannya sendiri nih, Riz, kan kalau aku hmm, sebagai orang yang tidak pernah belajar mengenai hal kesehatan, mikirnya, wah kesehatan ini pasti ntar belajarnya susah, banyak butuh waktu ekstra untuk bisa memahami gitu. Ya mungkin iya, cuman kan hmm. gimana sih untuk mata kuliahnya sendiri gitu? Apakah ketika kita emang serius ya bisa atau seperti apa? Hmm, hmm. Jadi untuk belajar sendiri, kan kita memang lulus dari SMA itu memang yang masih pelajaran umum ya. Kita emang belum tahu apapun kan. Terus kita masuk kuliah, dia langsung kayak spesifik gitu loh. Ada yang milih jurusan kedokteran gigi, Iya, iya. pertanian, teknik, dan lain-lain. Itu pasti kan hal yang memang ya apa ya memang masuk dunia baru gitu loh hal baru jadi kayak istilahnya dimulai dari nol gitu jadi ya kayak yang pertama di situ kalau susah sih pasti susah semua ya karena kita memang belum tahu apa-apa gitu. Jadi yang pertama ya mungkin itu tadi kita harus senang di hal itu
Lalu kita harus punya, ini sih yang pertama mungkin punya niat ya. Sebenarnya kalau aku sendiri dibilang kayak maksudnya masuk FKG itu seneng, itu ya seneng, tapi bukan yang seneng banget gitu. Jadi kalau misalnya hanya bergantung pada kesenangan, suatu saat pasti aku bosen gitu loh. Maksudnya kalau aku udah nggak senang, pasti aku juga nggak mau belajar ini lagi gitu kan. Tapi di sini lebih ke niat sih sebenarnya. Kalau misalnya kita niat ya kita senang nggak senang, mau nggak mau ya intinya kita harus tetap jalan di niat itu kan, mencapai tujuan yang kita ingin. Jadi ya mungkin yang pertama lebih ke niat itu untuk kita bisa apa namanya tetap terus belajar di ini apa yang kita dalami gitu. Berarti depend teman-teman semua ya, maksudnya ketika emang teman-teman niat, teman-teman mau belajar ya pasti gampang aja gitu jalannya walaupun sesulit apapun itu mata kuliahnya gitu. Iya benar-benar.